RSI USD itu terkadang ketika harganya itu trennya itu turun, ya udah kita sell, ketutup TP tuh. Oh, kelihatannya masih lanjut nih. Sell lagi. Nah, ini kelihatannya cocok kalau pakai namanya momentum candle, Pak. Itu cocok banget. Jadi cek di M5, M15 sama M30. Benar. Jarang banget terkena atas. Jarang banget. Ini win rate-nya gila. Karena itu the best win rate yang saya tahu. Ya, di atas candle itu win rate-nya luar biasa memang, kencang. Selamat malam, Pak. Apa kabar? Ya, selamat malam, Mas Tama. Dari mana? Dengan siapa nih? Sebelumnya saya udah pernah telepon sih, tapi sebelumnya nggak sama Mas Tama, sama teman-teman yang lainnya. Saya pengen langsung nanya nih sama Mas Tama. Saya Ilham dari Bandung. Dio Hamdan. Ilham dari Oh, Bandung. Ilham. Sorry. Iya. Iya. Oke. Di Bandung. Oke. Udah trading berapa tahun? Kalau trading sih pengenalan yang sebelumnya sih saya dari kuliah, cuman baru-baru sekarang baru ya 1 bulanan lah saya baru mulai aktif lagi. Baru banget ya? Ya baru banget. Itu sebenarnya sih ada pengenalan dari kuliah dulu kan, ada pembelajaran trading forex, saham juga ada gitu. Cuman maksudnya saya baru mulai lagi sekarang ini gitu, 1 bulan lah ya. 1 bulan ya. Emang apa mimpinya nih buat kok mau masuk ke trading ini? Mimpinya apa nih si Ilham nih? Sebelumnya itu saya ikut ini sih, maksudnya ikut kompetisi juga dulu, kompetisi trading forex juga gitu. Ya cuman pengen diasah lagi aja gitu, karena saya masih belum banyak ilmunya, pengen nanya-nanya juga masalah hal teknis sih sebenarnya, Mas Tama. Siap, silakan Pak Ilham. Ya, mengenai layering nih, saya kan biasanya ngelihat tim-tim Mas Tama, terutama Mas Tamanya sendiri, buat stop loss dan take profit itu di 30 atau 35 ya. Ini kita ngomongin apa dulu nih? Momentum candle, layering sih ya. Layering yang mana ya. ini? Jadi lebih ke scalping sih ya. Oke, correct. Oke. Mungkin kalau saya salah untuk bertanyanya mohon koreksi ya Mas Tama ya. Siap. Jadi sebenarnya sih open posisi sih. Jadi lebih ke open posisinya Mas Tama. Jadi biasanya kan open posisi 35 pips atau 30 pips gitu ya. Maksudnya yang non news ya, yang seperti biasa pakai technical aja. Nah, saya itu biasanya ada terinspirasi dari teman-teman yang di Discord juga, tadi ada yang sempat pagi itu 6,5 pips gitu. Jadi take profit itu 6,5. Jadi saya tuh main layering itu open posisi terus sedikit 7 pips atau 8 pips supaya close. Terus ketika trennya lagi bagus, lanjut ya saya ambil posisi lagi gitu. Jadi ambilnya sedikit-sedikit gitu. Jadi nggak banyak gitu. Jadi ketika ada pembalikan ya saya stop gitu. Apakah itu maksudnya metode yang baik atau kurang baik? Soalnya saya pernah sempat ketika lagi tren bearish, saya misalkan open posisi sell, terus misalkan 10 pips, saya close, masuk lagi, saya open posisi lagi, saya close, ternyata ada pembalikan. Nah itu di situ sih yang agak sedikit blundernya gitu. Oke. Ya, teknik seperti itu cocoknya saya sih sebenarnya lebih enak kayak gitu ya, jadi sedikit-sedikit dapat gitu profitnya meskipun nggak banyak. Cuman itu tekniknya, efektifnya seperti apa ya untuk teknik open posisi saya gitu. Itu aja sih pertama. Sebelum itu layering di sini berarti layering close ya. Jadi 1 kali entry, kalau ke close ya udah. Nanti entry lagi. Ya. Sesuai entry lagi masuk lagi gitu. Jadi bukan lebih ke full margin ya, tapi lebih ke kalau udah ini masuk open posisi, misalkan anggaplah saya ambil $1 atau $2 atau bahkan $0.5 misalkan ya. Ini saya takutnya ini ada pembalikan ya, saya langsung close posisi gitu. Maksudnya ambil take profit lah meskipun $0.5 atau $1. Oke, keren. Tapi
ketika trennya terus bearish ya saya terus open posisi, tapi satu-satu gitu, membereskannya satu-satu gitu, nggak seperti full margin terus tapping sampai banyak sampai gitu banyak gitu kan, enggak kan? Ya enggak, saya nggak seperti itu, cuman maksudnya satu-satu. Apakah itu cocoknya satu nunggu selesai, kalau udah entry lagi sesuai trennya, wes ikuti aja ya gitu, betul itu bagus, ya. Nah itu cocoknya seperti apa ya? Nah ini sama kayak yang barusan saya entry nih, XAU USD. Nah XAU USD itu terkadang ketika harganya itu tren banget, contoh tadi siang kan trennya itu turun, ya udah kita sell, nanti udah ketutup TP tuh, kelihatannya masih lanjut nih, sell lagi nih sell lagi. Nah ini kelihatannya cocok kalau pakai namanya momentum candle, Pak. Itu cocok banget. Jadi cek di M5, M15 sama M30. Jadi contoh nih, Pak Ilhamnya ini ngecek di M5 ada momentum candle entry. Udah selesai, M15 kan belum terjadi tuh momentum candle tuh. Tapi close candle, M15 close masih gede, masih bagus candlenya, entry lagi. Nanti M30 masih ada lagi, entry lagi. Biasanya itu mentok di 3 4 itu harus selesai. Ya, kayak tadi kan satu kali dapat, dua kali dapat, ketiga biasanya udah begitu, udah balik biasanya. Ya, balik arah lagi kayak saya tadi ya, naik dulu lagi gitu kan. Nah, biasanya gitu. Apa tadi nggak ngambil kan? Ya, feeling saya juga nggak ngambil sih, karena ini bakal ada pembalikan dulu kan. Masuk. Nah, jadi mungkin pelajari momentum candle itu agak lumayan. M5, M15. Oke, kalau misalkan jadi ambil bagus banget. Jadi ambil posisinya pas ketika saya lihat di M5, tapi konfirmasinya di M15 dan M30 berarti ya? Oh bukan. Maksud saya itu M5 ketika ada momentum candle entry. Oh oke. TP cek M15. Oh masih momentum candle, entry lagi. M30 kalau emang bagus banget, entry lagi nggak apa-apa. Gas. Bolak-balik kayak gitu banyak, Mas. Itu iya, saya gitu. Alhamdulillah gitu. Hari ini lumayan dapetnya. Syukur. Alhamdulillah ya segitu sih. Cuman agak keblundernya ketika maksudnya tuh saya keasikan gak ngelihat candle yang M15 yang gedenya itu, keblunder balikin lagi ke atas gitu. Jadi mas saya stop loss gitu sih. Tapi masih tetap profit, cuman gak maksimal. Oke. Memang kalau dibilang maksimalnya orang kan kita beda-beda ya Pak ya. Betul. Kita nggak bisa compare orang satu sama orang yang lain, tapi kelihatannya Bapak udah tahu ABC-nya, jadi strateginya udah oke. Tinggal mungkin tadi yang layeringnya saya harus gimana ya, tadi saya jawab layering pakai momentum candle itu kelihatannya lumayan oke buat saya. Kalau saya suruh trading, saya bakalan kayak gitu. Mungkin dicoba, cocok dipakai, nggak cocok ya mungkin bisa tanya-tanya lagi ke kita. Siap. Terima kasih banyak Mas Tama untuk waktunya. Sehat selalu untuk semuanya. Siap. Assalamualaikum. Malam. Halo Pak, apa kabar? Halo, malam Mas Tama. Halo, apa kabar? Dengan siapa? Di mana nih? Ramdhani Mas Tama dari Jambi Mas Tama. Dari mana? Jambi? Oh, oke. Profesinya apa, Pak? Saat ini wira swasta Mas Tama. Mantap. Oke, wira swasta. Mas Tama sehat? Sehat Pak. Terima kasih. Ini ketularan sama si Eca saya ini. Kurang ajar Eca ini, Mas. Oke, saya boleh tanya dulu nih. Pernah ditipu atau pernah blow akun apa enggak? Karena akunnya pernah MC atau akunnya habis, pernah enggak? Atau ditipu sama orang nih kira-kira nih? Kalau belum pernah, tapi kalau MC pasti udah pernah, Mas. Jangan belum dong, jangan. Kalau MC udah pernah. Oh, jangan. Oke, terus jangan. Tapi kalau MC kayaknya udah pernah, Mas. Udah beberapa kali Mas MC, Mas. Itu saat pertama-tama dulu, Mas. Oke. Modal? Gitu. Oh, modal paling nggak banyak sih, Mas. Kalau saat-saat baru belajar MC paling $100 rata-rata sih $100 sampai $200 sih, Mas. Oh, oke, mantap. Begitu sih, Mas. Berapa kali apanya? MC-nya. Oh, sering Pak ya dulu ya. MC-nya iya, kalau dulu sering, Mas, karena suka ikut signal-signal itu, Mas. Mantap. Oke, silakan. Itu pengalaman sih, Mas.
Baik, Mas Tama, izin banyak sepertinya yang harus saya tanyakan karena saya baru join ke grup ini juga. Boleh, silakan. Jadi kayaknya vibes-nya positif, makanya saya coba ada bisa untuk telepon langsung, luar biasa. Saya bisa langsung tanya langsung karena via chat biasanya kurang enak, Mas Tama. Yang pertama yang mau saya tanyakan, Siap. Saya sebenarnya kalau trader sudah lama, trading udah lama, udah dari 2020 mungkin udah mulai, tapi masih di futures Binance di kripto, tapi itu sempet anjlok gara-gara Luna dulu, nah itu anjlok, terus saya sempat vakum 1 tahun nggak megang trade lagi, dan baru beberapa bulan ini, 1 bulan 2 bulan ini nyobain lagi tapi langsung ke forex gitu, Mas. Untuk di forex, untuk apa namanya, dari kripto ke forex ini prosesnya gimana nih? Bedanya apa dan lain-lain, coba? Nggak tahu ya. Kalau yang saya rasa, Mas, kayaknya lebih enak dan lebih mantap di forex. Maksudnya bukan dari segi profitnya ya, dari segi teknik analis dan semuanya itu kayaknya lebih apa ya, saya bilang ya, lebih enak lah pokoknya daripada di kripto. Kalau di kripto itu saya lihatnya induknya itu ya BTC, jadi saya percuma mau analis yang lain, tapi kalau BTC-nya nggak mendukung ya percuma, seperti itu, Mas. Iya, jadi mending saya BTC aja gitu, tapi percuma aja, makanya saya coba ke forex. Seperti itu, Mas Tama. Nah, yang mau saya tanyakan, Mas Tama, kalau untuk saya kan baru beberapa hari nih join di grup Mas Tama nih. Saya lihat juga sudah saya makan semua modulnya, termasuk yang momentum candle, termasuk hari ini banyak banget momentum candle hari ini yang dikeluarin dari Setra. Itu saya coba, saya masih saya catat beberapa hari ini yang SL berapa, yang ini berapa. Kalau dari momentum candle yang Mas ajarin itu kan ada entry pertama saat close candle, langsung entry pertama kali. Gitu ya, Mas ya. Nah, itu meletakkan SL-nya sesuai apa ya, di atas candle sebelumnya atau di tengah-tengah, Mas? Kalau Mas kan 30 pips atau berapa pips. Nah, seperti itu, Mas. Terkadang kalau kita taruh di setengahnya candle itu sering kali kena makan, Mas, kena jilat. Tapi kalau ke atas sampai ke candle yang di atasnya kayaknya jarang, seperti itu, Mas. Nah, itu gimana, Mas? Itu dulu deh kayaknya. Saya mau sharing screen dulu. Nanti kan ini nggak bisa ngeliat tuh. Nanti dilihat lagi ya rekamannya ya. Boleh, siap Mas. Nah, di sini contoh ada momentum candle nih di XAUUSD. Contoh nih, resell posisi lumayan lumayan panjang. Nah, kita entry-nya waktu mana, SL-nya waktu mana. Jadi momentum candle di sini terus kita kembangkan dari beberapa tahun yang lalu, kita kembangkan terus. Yang pertama itu entryan kita ketika close candle, kita entry SL-nya di sini, Pak, di atas candle sebelumnya. Ini candle baris ya. SL-nya di atas candle sebelumnya, TP-nya di sini. Jadi lebih besar SL-nya daripada TP-nya awalnya. Nah, kenapa kok saya kayak gini? Dengan seperti ini, itu win rate-nya gila banget soalnya. Benar. Jarang banget terkena atas, jarang banget. Ini win rate-nya gila. Makanya di mana itu di My Fact Book kita yang trading challenge itu kalau nggak salah 80 sampai 80 lebih dikit. Itu saya pakai yang di sini. Itu jarang banget terkena. Nah, alhasil tapi karena saya dapatnya dikit, ketika harga itu kembali, maksudnya koreksi dulu, saya entry lagi. Makanya ada layering kemarin. Yang kedua, itu versi kedua seperti itu. Nah, ada lagi versi yang agak menarik, itu kita memakai Fibonacci. Jadi kita memakai Fibonacci di sini. Fibonacci di sini kita entry ketika harga itu koreksi di 23,6, saya entry di 50, saya entry, TP-nya tetap di 0. Itu versi yang ketiga. SL-nya tetap di atas. Versi yang paling terakhir yang saya pakai itu tetap di 23,6, kita entry, jadi tunggu koreksi dulu. Ketika harga itu nggak koreksi, saya nggak entry gitu. Simple. Tapi apakah ini akan turun? Iya, turun. Bakalan turun, cuma resikonya jadi SL-nya jadi kelebaran gitu. Kalau Bapak bisa atur resikonya, nggak apa-apa, Pak, hajar. Kalau saya nyaranin teman-teman mungkin ya harus tunggu koreksi aja di 23,6 biar enak. Ketika ada koreksi, cedek,
kemudian harga itu turun ke TP-nya di 27, SL-nya 1:1. Oke. Itu paling simple Oke, paham. Dan paling update saat ini. Paling update. Paling update saat ini. Oke, nah itu bisa Pakai Vibo ya, Pak ya? pakai Vibo. Nah, itu. Oke. Kenapa saya taruh Soalnya di paling saya atas? Karena itu the best win rate yang saya tahu. Yang paling atas tadi ya, di atas candle itu win rate-nya luar biasa, memang kencang. Cuma kalau yang di ini tadi 1:1, ya oke aja lah. Ya di 67. Iya, betul. Gitu, Pak. Oke. Itu sih yang mau saya tanyakan, yang pertama tentang momentum candle sih, karena saya ilmu baru nih momentum candle. Siap. Saya cobain beberapa kali yang SL-nya tipis, sering kali kena, tapi kalau yang ke atas memang SL-nya lebih banyak ketimbang reward-nya, cuman jarang dianya kena SL-nya gitu. Yes. Itu sih. Win rate-nya besarnya di situ. Oke. Apalagi kalau Bapak itu udah lihat modul yang high probability setup. Itu lebih entry-nya bakalan lebih jarang, Yes. tapi dapatnya lebih bagus. Mungkin cuma 2 kali, 3 kali setup. Tapi bagus. Bagus banget. Ya. Oke, yang kedua, Pak, silakan. Oke. Masih di momentum candle, Mas Rizky, TF yang kita pakai itu tetap di 15 atau harus pakai TF yang 5 menit ya, Mas ya? Kalau TF 15 sampai 50 pips itu kan lumayan panjang tuh candlenya. Tapi kalau kita ambil momentum candle yang di 5 menit, kalau harus menunggu yang 50 pips kayaknya terlalu panjang banget. Apakah mesti harus nunggu 50 pips juga di 5 menitnya atau hanya beberapa pips aja? Kalau saya cocoknya sekarang di M5 dan M15. Jadi ada, kalau Ini misalnya ada. apa nih? Ada telepon kemarin ya? Ada layers katanya. Layersnya itu satu posisi. Jadi contoh ada candle bearish tadi. Jadi contoh kayak gini nih, ada candle bearish. Nah, ini candle bearish contoh kayak gini tuh M5. Entry TP. Nanti M15 ternyata belum selesai nih. Dia entry lagi, sell lagi. Oke. Jadi dua time frame itu yang lagi the best di XAU. XAU kita ngomongnya bukan. Kalau di M5 momentum itu harus tetap nunggu 50 pips, Mas Tama, atau 23,6. Oh, M5 enggak. Syarat. Enggak. Kalau Enggak. M15 itu 50 pips, kalau di M5 turunin lagi 30 pips itu udah momentum, Mas. Oke, baik. Oke. Thank you guys. Siap. Thank you. Saya coba ini dulu. Silahkan dicoba. Thank you, itu aja sih Mas Tama. Resiko yang Thank you Mas kecil Tama. ya, Jangan barbar. Oke. jangan barbar. Oke. Biasanya kalau Siap. trading masih Jangan full baru, margin. Wah, barbar. semangat banget ya. Hati-hati. Nah, Apalagi oke. dapat momentum baru, ilmu baru. Iya, betul. Oke, Pak Ramdhani, sukses Siap. terus ya. Thank you Mas Tama. Thank you semuanya. Iya. Oke, segitu dulu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih like-like-nya. Thank you.